Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian di mana Anda berada hari ini. Kita menjumpai Anda sekalian dalam acara seri pengajaran firman Tuhan. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan ini diberkati Tuhan, sehat-sehat baik-baik keadaannya, dan kita percaya ya, jaga iman dan juga jaga imun, protokol kesehatan tetap jalan, dan kita melihat situasi semakin hari semakin mencekam, tapi kita percaya semua ini adalah providensi Tuhan untuk supaya kita juga bisa sadar betapa kita sangat lemah dan butuh perlindungan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan seri pengajaran kesetiaan, dan pada tema yang ke-6 hari ini adalah karakteristik orang setia. Ayat pokok kita terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu siap Alkitab, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal ini kitab yang berisi kata-kata hikmat, dan dikatakan bahwa kasih dan setia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan hajat hidup bagi setiap orang, baik sekarang maupun yang akan datang. Kenapa dia adalah merupakan hajat hidup? Karena kata-kata bermakna dari kasih dan setia jangan meninggalkan setiap kita, dan itu kalungkan pada leher kita. Itu memberi artian buat kita bahwa leher itu menggambarkan simbol daripada kehidupan manusia. Saudara lihat, kalau orang menyembelih binatang itu harus lehernya. Kalau potong leher, risiko hidup tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup lagi. Kalau kaki putus, tangan putus, masih kemungkinan bisa hidup lagi. Tapi kalau leher digorok, itu sudah hampir ya, harapannya tipis sekali untuk dia bisa hidup. Dan leher itu jalan nafas, kemudian juga dia jalan makanan, semua order dari otak itu harus melalui leher ya. Nah, sehingga itu kalau kalungkan pada leher berarti kasih dan kesetiaan itu menyangkut adalah hajat hidup setiap orang, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Itu pengertiannya seperti itu. Kemudian tuliskanlah itu pada loh hati kita, artinya kita tahu bahwa dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 katakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi berarti baik leher maupun hati itu memberikan simbol untuk kita jaga senantiasa dengan diikat dengan kasih dan kesetiaan, karena menyangkut adalah kehidupan kita baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kesetiaan itu membuat seseorang memperoleh kebajikan, kemurahan, kebijaksanaan, dan penghargaan tinggi dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian itu teks yang kita baca di kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kalau terjemahan versi NKJV itu atau New King James Version itu dikatakan bahwa bunyi seperti ini: and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Artinya kita mendapat favornya Tuhan, itu kasih karunia. Kasih karunia di dalam adalah mercy of God. Kemudian juga kita mendapat juga kebaikan Tuhan.
kemudian kasih setia Tuhan, dan juga dikatakan understanding atau kebijaksanaan di dalam kasih dan kesetiaan itu, dan juga mendapat penghargaan tinggi. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia hanya mengatakan penghargaan, ya, hanya penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Tapi kalau terjemahan yang versi bahasa Inggris dari NKJV itu dikatakan bahwa kita akan mendapat kasih karunia, anugerah atau rahmat atau mercy-nya Tuhan, dan juga kita mendapat penghargaan tinggi. Ya, penghargaan tinggi dalam pandangan Allah dan juga pandangan manusia. Sebab itu berarti kesetiaan itu merupakan inti pokok daripada menyangkut dengan masa depannya manusia. Kemudian dikatakan di sini bahwa kesetiaan kepada Tuhan yang tidak kelihatan menjadi sebuah dusta besar ketika kita tidak bisa setia kepada hal-hal yang kelihatan. Saya ulangi lagi, saudara. Ya, kesetiaan kepada Tuhan, orang bisa katakan bahwa dia setia kepada Tuhan. Nah, itu ukurannya sulit karena Tuhan tidak kelihatan, dia adalah roh. Tapi itu bisa dilihat dari buahnya. Kesetiaan kepada hal yang kelihatan itu dapat mengukur bahwa dia punya kesetiaan kepada Tuhan tuh oke apa tidak oke, seperti itu. Karena kesetiaan kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi sebuah dusta besar ketika kita tidak bisa setia kepada hal-hal yang kelihatan. Kepada hal-hal yang kelihatan saja kita tidak bisa konsisten, kita tidak bisa setia, kita tidak bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, maka itu adalah hal yang mustahil kalau Tuhan yang tidak kelihatan kita bisa setia secara konsisten dan terus-menerus. Haleluya. Sebab itu salah satu sifat yang jarang dan sulit ditemukan pada manusia ialah kesetiaan. Ya, seperti Amsal 20 ayat yang ke-6 itu katakan seperti ini, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Jadi banyak orang berkata bahwa dia baik hati atau dia punya kebajikan, dia punya kemurahan. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya orang bisa berkata dia baik hati, dia pribadi yang murah hati. Tapi persoalannya untuk orang yang setia itu seperti apa yang sudah kita belajar sebelumnya dari 5 tema sebelumnya, itu berarti sulit menemukannya atau sangat sedikit atau jarang kita menemukan orang yang bisa kita kategorikan dia adalah pribadi, suami, istri, atau anak-anak, atau orang tua, atau pejabat, atau kelompok masyarakat yang setia. Haleluya. Kemudian di sini, saudara, kita harus belajar kepada satu binatang yang jelas-jelas dalam Alkitab ada 4 hal yang diangkat dari Alkitab kita yang kita percaya adalah kebenaran. Ada 4 hal yang harus kita belajar dari seekor anjing, ya. Adalah 1, itu menyangkut apa? Kesetiaan. Kalau berbicara kesetiaan itu berarti yang pasti selalu figur yang ditampilkan itu adalah anjing, saudara. Dan anjing salah satu binatang yang tergolong paling setia kepada tuannya. Ya, mungkin kalau saudara punya peliharaan anjing di rumah pasti saudara tahu seperti apa. Kurang lebih hal yang menonjol dari karakter seekor anjing itu adalah dia adalah setia sekali dengan tuannya, kecuali kalau dia gila, saudara. Kalau dia gila, dia kena rabies, mungkin dia bisa gigit tuannya. Dan kita tahu kalau kita belajar kesetiaan pasti kita belajar kepada anjing. Kenapa? Ya, saya punya peliharaan anjing dari dulu sampai hari ini, ya. Baik di tempat pemulihan kita di sini juga maupun di rumah tinggal saya, itu anjing ada 2 ekor, di sini banyak sekali ada 9 ekor, dan dia sangat hafal sampai dia mati pun dia hafal siapa tuannya. Siapa orang-orang yang sering memberi makan, siapa orang-orang sering care sama dia, itu dia sangat setia sekali. Dan perhatikan, saudara, setiap kali kalau saya keluar rumah, biar 1 hari 10 kali keluar rumah, tetap kalau pulang sambutannya tetap hangat sama aja. Kehangatan tidak pernah kendor semangatnya. Betapa kesetiaannya, suka kemudian loncat-loncat dengan sukacita, ketawa-ketawa dia, keluarkan lidahnya menjulur, kemudian menjilat bagian daripada tubuh kita. Nah, kalau kesetiaan itu kita belajar kepada anjing. Dan ada satu kisah nyata yang terjadi di Jepang, anjing yang setia, yang diberi anjing yang namanya Hachi, dan kemudian diberi nama Hachiko karena dia adalah anjing yang setia.
Ya, singkat cerita, ada seorang profesor pengajar universitas di Tokyo. Itu dia tinggal di satu kota itu namanya ya kota Shibuya, ya. Dekat di situ ada stasiun kereta dan rumahnya dekat sekali dengan stasiun kereta itu, namanya Shibuya tempatnya. Kemudian satu saat dia juga pencinta anjing. Dia berjalan, dia menemukan anjing liar di jalan dan dia angkat, ya, diadopsi Hachi sebagai anjing peliharaannya dengan ada beberapa anjing yang sudah ada di rumahnya. Ya, kemudian ya Hachi ini sering juga sebagai ucapan terima kasih dia punya naluri, dia tahu persis siapa yang tolong dia, siapa yang betul-betul yang care, memperhatikan hidupnya, memulihkan hidupnya. Setiap kali kalau profesor itu pergi mengajar pagi-pagi, dia harus ikut karena kebetulan rumahnya dari profesor tidak jauh dari stasiun kereta itu, ya, di Shibuya itu, saudara. Jadi dia ngantar ya profesornya, kemudian naik ke kereta berangkat dan dia kembali ke rumahnya. Dia tahu jam pulangnya sorenya, dia tunggu lagi situ. Kemudian profesor pulang turun dari kereta dan dia menyambut dengan hangat seperti itu dan sama-sama mereka berjalan pulang ke rumahnya. Satu saat di tahun 1925 peristiwa ini terjadi. Profesor pergi pagi, dia hantar seperti biasanya dan kemudian ya sampai di tempat pengajar, di tempat sekolahnya, di universitasnya, dia dapat anfal atau serangan jantung. Dan profesor ini akhirnya meninggal dan tidak kembali pada sorenya. Hachi menunggu terus. Dia tunggu di situ, dia kembali. Dia nggak pulang ke rumahnya, dia tunggu 3 hari 3 malam ketika ya jenazah profesor disemayamkan di situ. Dan akhirnya ya saudara, dia tidak bisa ketemu dengan ya profesor tuannya yang mengasihi dia. Dan saudara, dia tetap menanti di situ dan dia selalu berdomisili satu gerbong tua di situ dan dia tunggu di situ terus menerus sehingga dia bawa pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke situ. Dan saudara tahu bahwa selama penantian itu dalam kesetiaannya, dia menanti kurang lebih hampir 10 tahun di tempat itu. 9 tahun, 9 bulan, 15 hari dari situ dan lama jadi penantian di tempat gerbong tua menanti pulangnya tuannya profesor itu hampir 10 tahun. Hachi menunggu di sana dan akhirnya dia meninggal. Nah, akhirnya orang-orang yang sudah tahu persis itu sering datang melihat, memberi makan kepada Hachi, dan atas ide beberapa pematung itu mereka akan buat secara visual monumen di situ yang mereka buat ya sebagai patung daripada Hachi di situ dan mereka beri nama Hachiko, artinya Hachi, anjing yang setia. Sekarang ditambah lagi mereka buat dengan patung daripada profesor itu sendiri. Nah, kita bisa melihat belajar di situ bahwa betapa setianya anjing ya ketika dia dipelihara oleh tuannya dan dia begitu sangat mengasihi tuannya dan begitu sangat ya mengharapkan kehadiran tuannya, keharmonisan, kemudian kehangatan tuannya. Jadi kalau kita mau belajar kesetiaan, berarti kita perlu belajar dari anjing. Yang kedua yang harus kita belajar dari anjing itu adalah bagaimana melayani. Ya, kata melayani di sini yang saya catat itu seperti ya orang mencium. Itu gambaran saat kita menyembah Tuhan, itu dikatakan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ternyata menjilat tangan tuannya adalah cara anjing mengekspresikan kasih, kesetiaan dan ketaatannya kepada tuannya. Yang kita kenal di dalam bahasa Greeknya atau bahasa Greekanya, bahasa Yunani disebut dengan proskuneo. Ya, jadi dia ambil contoh anjing sebagai pelajaran, sebagai figur untuk belajar kesetiaan. Kedua juga kita belajar bagaimana caranya kita datang menyembah kepada Tuhan juga, atau Tuhan di atas segala Tuhan, itu dengan sikap hati, dengan karakter atau dengan cara seperti yang dilakukan oleh seekor anjing kepada tuannya. Kemudian juga kita lihat belajar dari seekor anjing adalah bagaimana belajar pertobatan yang sesungguhnya. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20 sampai 22 dikatakan seperti ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mereka mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat yang ke-22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi
kekubangannya. Jadi di sini yang negatif. Kalau tadi 1.1 kesetiaan itu contoh yang positif. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana melayani dengan sikap hati seperti tindakan seperti apa yang dilakukan Anjada proskuneo, datang melayani menyembah dalam kasih dan kesetiaan. Kemudian ini contoh yang ketiga, ini negatif. Bagaimana kalau bertobat itu kita harus melihat seekor anjing. Anjing bisa kembali lagi memakan muntahnya. Dan kalau kita pelihara anjing pasti kita akan memahami karakter anjing seperti itu. Jadi dia muntahkan, dia bisa makan lagi muntahnya. Artinya sudah tinggalkan dosa, kemudian kita kembali lagi berbuat seperti pada masa-masa yang lalu. Itu istilahnya seperti anjing kembali memakan muntahnya. Kemudian pelajaran yang keempat itu jelas, itu hal yang kudus dan yang berharga. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6 berbunyi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik dan mengoyak kamu. Jadi barang yang berharga atau nasihat-nasihat atau teguran-teguran yang berharga itu jangan kita berikan kepada anjing yang galak, seperti mutiara, barang yang berharga, hal-hal yang mulia, yang kudus itu dikatakan ini jangan kepada anjing. Sebab bisa saja mereka injak-injak, tidak menghargai, dan kemudian bisa saja dapat menganiaya kita kembali atau menggigit kita kembali atau mengoyakkan kita. Nah, ini 4 contoh dari pribadi anjing. 2 adalah positif yang harus kita tiru, dan 2 adalah negatif. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada bagian Romawi pertama. Kita akan mempelajari karakteristik orang setia. Di sini saya taruh adalah ciri-ciri orang yang setia. Jadi kita bisa lihat yang kelihatan ini. Sebab itu yang tidak kelihatan saja kepada Tuhan kita setia, tapi harus tentu yang kelihatan dulu, baru kita dapat mengasihi, dapat setia, dapat taat kepada yang tidak kelihatan. Nah, ciri-ciri orang yang setia kita bisa lihat di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, poin A, orang yang setia itu bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebagai suami, bagaimana Tuhan percayakan dia sebagai suami, tentu dia harus bertanggung jawab. Sebagai imam kepala, sebagai kepala keluarga, untuk bagaimana bisa dapat menuntun istri dan anak-anaknya. Ia harus berusaha mencukupi nafkah, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarganya, dan dia harus tampil sebagai pemimpin, sebagai leader, mengambil keputusan mendidik istri dan anak-anaknya. Kemudian juga bagaimana sebagai istri, dia sebagai penolong atau suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang melahirkan anak-anak, kemudian juga dia harus mengasuh anak itu dengan kasih dan juga melayani suaminya. Begitu juga dengan orang tua, bagaimana dia mendidik anaknya supaya dari sejak kecil anak itu sudah bisa mengenal jalan-jalan Tuhan, memiliki akhlaknya, mendidik moralnya, mendidik dia spiritualnya, memberi sekolah dan seterusnya. Kemudian anak-anak juga harus hormat kepada orang tua, dan kemudian gereja juga. Bagaimana gereja harus bertanggung jawab ketika Tuhan percayakan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran, mengajar kebenaran, dan memimpin umat pada kebenaran. Dan juga sebagai pelayan dan hamba Tuhan, kita harus menjadi hamba Tuhan yang betul-betul punya integritas kepada Tuhan, bukan sebagai hamba upahan, bukan juga sebagai hamba uang, bukan juga sebagai hamba manusia. Tapi betul-betul kita harus tidak kompromi dengan yang nama tidak benar, dan kita harus menyampaikan salah di atas dan tidak di atas tidak. Itulah sebagai pelayan hamba Tuhan, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab itu. Kemudian juga sebagai pejabat pemerintah atau swasta, kita diangkat juga dengan ada kontrak, kemudian ada perjanjian, atau juga ada sumpah atau ada janji. Sebab itu kita juga harus taat kepada apa yang sudah kita ucapkan, bertanggung jawab kepada kepercayaan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun swasta, sipil atau militer sama saja. Dan sebagai juga anggota masyarakat, apa tanggung jawab kita? Sebagai anggota masyarakat tentunya sama-sama bisa menjaga situasi yang aman, apalagi dalam COVID yang seperti ini. Maka kita harus menjalankan protap kesehatan, karena kalau kita sakit itu bukan kita sendiri yang berbahaya, tapi kita sendiri juga membahayakan orang lain. Sebab itu anjuran pemerintah untuk senantiasa melakukan protokol kesehatan secara baik itu harus, karena bukan untuk menyelamatkan kita saja, mengamankan kita saja, tapi juga mengamankan orang lain yang bisa juga akibat ditularkan oleh kita. Sebab itu sebagai anggota masyarakat kita harus bertanggung jawab juga, seperti itu. Kemudian di sini
ada 3 poin lagi ciri-ciri orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kembali segala sesuatu yang ada di bumi ini, kita tahu bahwa kita diberi kepercayaan dan tanggung jawab oleh Tuhan, ya. Tuhan berkuasa sanggup mengerjakan segala sesuatu tanpa keterlibatan kita manusia. Ya. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu sebab Dia Maha Kuasa, artinya omnipoten. Dia Maha Tahu, omniscience, dan Maha Hadir, omnipresent. Ya, sebab itu sudah lihat, tanpa keterlibatan manusia, Tuhan bisa bekerja sendiri. Namun dalam hal-hal tertentu, Tuhan ingin melibatkan kita menjadi mitranya, karena kita diciptakan memang untuk tujuannya Tuhan, saudara. Sebab itu kita harus tahu bahwa Tuhan melibatkan kita itu sebagai alatnya untuk bisa menyatakan kemuliaannya, untuk bisa memasyurkan namanya, dan juga kita merupakan kawan sekerja daripada Tuhan. Di sini bukan artinya Tuhan membutuhkan kita, tidak sebenarnya. Kalau kita sadar, tapi kalau Tuhan melibatkan kita sebagai mitranya, itu merupakan penghargaan dan kehormatan dan kemuliaan buat kita. Sebab itu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah Tuhan percayakan. Jangan saudara kerja seenaknya, semau-maunya. Jangan kerja tidak bertanggung jawab. Ya, kerja tidak selesai. Kerja asal-asalan. Ini jadi persoalan, saudara. Saudara pikir Tuhan membutuhkan saudara? Tidak, saudara. Tuhan Maha Kuasa, bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan kita sekalipun. Tapi ketika Tuhan melibatkan kita, itu penghargaan, penghormatan, kemuliaan buat kita. Ingat, saudara, kita dapat kemuliaan, kita dapat penghormatan, dan kita dapat katakan hal-hal yang ilahi, yang luar biasa. Sebab itu kita tahu bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk tujuannya Tuhan. Itu jelas dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubuat dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan, sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, baik di rumah tangga kita, di dalam tempat pekerjaan kita, di tempat juga kita bergaul, di tempat kita sekolah, tempat kita bekerja, dan di dalam kelompok masyarakat, baik yang di luar maupun di dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita, kita harus menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang di dalamnya pasti ada keadilan, hukum, dan kebenaran Tuhan. Kemudian lanjut ayat yang ke-10. Jadi kita ini adalah saksi-saksi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi kita sebagai saksi Tuhan untuk menyampaikan bahwa Tuhan adalah satu-satu Tuhan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan satu-satu pencipta langit dan bumi, dan tidak ada Allah lain yang seperti Dia. Yang kita kenal, orang perjanjian lama kenal, disebut dengan Yahweh, Adonai, Elohim. Itu kita harus bersaksi kepada semua orang, supaya mereka betul-betul bisa hormat, bisa tunduk sama Tuhan, karena Tuhan yang menentukan kehidupannya dan kematiannya, mengangkat menurunkannya, dan bisa membuat dia berhasil dan dia beruntung dan dia gagal. Itu adalah tanggung jawab, ada kuasa dalam tangan Tuhan. Kita sebagai saksinya supaya orang bisa menghormati Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 Yesaya 43 dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Artinya kita diciptakan untuk kemuliaannya sebagai alat Tuhan, karena orang tidak bisa melihat Tuhan. Tapi ketika orang melihat kita memiliki karakter, sikap, hati yang seperti Tuhan, maka orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kita. Orang bisa melihat bagaimana karakter Tuhan itu yang kita bawa, untuk bisa dapat juga mereka ikuti, dan mereka juga bisa menikmati hal-hal yang ilahi daripada Tuhan, dan juga memberitakan kemasyuran, kebesaran nama Tuhan. Kita sebagai saksinya. Haleluya. Ada satu buku yang terkenal juga, yang bestseller, itu dengan judul buku Purpose Driven Life. Itu penulisnya adalah Rick Warren, saudara. Dan ini bestseller bukunya, bagaimana hidup yang digerakkan oleh tujuannya Tuhan, seperti itu. Nah, dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah mitra, kawan sekerja. Saudara bangga loh kalau kita dipanggil sebagai kawan sekerjanya Presiden Jokowi. Betapa bangganya kita, berarti kita menjadi orang yang spesial, orang yang privilege, karena dia panggil kita jadi mitra.
Tapi ini Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, ya Raja di atas segala Raja, memanggil kita jadi mitra. Apa saudara gak bangga? Apa saudara gak merasa terhormat dan bernilai? Dia memanggil kita jadi mitra, maka dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Dan bagian yang ketiga, tugas tanggung jawab kita adalah misi yang Tuhan Yesus jalankan semasa dia ada di bumi, itu sudah selesai. Dia sudah kembali naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa, dan dia sekarang memakai Roh Kudusnya untuk bisa melanjutkan semua apa menjadi kehendaknya. Sekarang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk membawa Injil kebenaran ini, memberitakan siapakah Yesus itu kepada setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Itulah tanggung jawab kita semua. Ya, untuk memberitakan bahwa Yesus yang telah diselibkan, dikuburkan, mati, 3 hari kemudian bangkit, dan sudah naik ke sorga, dan telah duduk sebelah kanan Bapa, dan dia telah mencurahkan Roh Kudusnya. Dia akan datang pada kali yang kedua nanti, menjemput setiap orang yang benar, orang yang berlayak hidup dalam Tuhan, dan kemudian akan menjemput dia untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita harus beritakan Yesus yang demikian. Itulah tugas kita, karena kita semua ini hamba Tuhan, saudara. Semua kita dipanggil sebagai hamba Tuhan. Seperti 1 Petrus 2:9 katakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Bicara bangsa, itu bicara semua orang. Bukan orang khusus lagi. Tapi setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Ya, kita dipanggil. Kita dipilih dan terpilih untuk jadi apa? Imam bagi raja. Ya, imam yang merajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus menjadi saksi. Itulah tanggung jawab misi yang ditinggalkan. Karena apa? Bapak Ibu tahu bahwa kita diberi semua amanat agung, dan amanat agung itu adalah perintah mulia. Itu perintah yang nomor 1 dari setiap kita sebagai orang-orang percaya. Kemudian yang lain boleh nomor 2 dan seterusnya. Tapi amanat agung adalah perintah yang utama yang harus diprioritaskan. Ya, bahwa dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat agung versi Matius itu ada 4 perintah dalam amanat agung itu, atau perintah mulia itu. Yang pertama, pergilah. Kemudian 2, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Dan yang keempat adalah ajarlah. Ya, itu tugas kita semua, karena amanat agung itu berlaku itu bagi semua orang. Dan amanat agung itu bukan pilihan, tapi amanat agung itu adalah perintah bagi setiap orang. Besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki, tanpa terkecuali, tidak punya status apapun. Tetap dia harus menjalankan perintah amanat agung. Kemudian kita bisa lihat juga dalam versi Markus pasal yang ke-16 ayat yang 15-16 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk artinya manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara perhatikan, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi persoalannya, kalau percaya dan tidak dibaptis pasti tidak diselamatkan, karena ayatnya dikatakan seperti itu. Ini firman, ini bukan firman saya. Ini disampaikan oleh yang punya sorga, namanya Tuhan Yesus. Ya, saudara nggak bisa membantah di sini, karena yang punya sorga, punya rumah Bapa yang kekal itu adalah Tuhan Yesus. Sebab masuk ke lewat pintunya Yesus. Dia berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, kalau siapa yang percaya dan tidak mau dibaptis tidak akan diselamatkan. Ayatnya bilang begitu. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, itu tugas kita semua. Karena nilai satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan, dan kita harus menggenapi nubuatan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Berbunyi demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil itu bicara adalah kabar baik, evangelion, good news. Dan isi Injil itu bicara mengenai Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan 3 hari telah dibangkitkan, telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Itulah isi Injil, itulah kabar baik, kabar keselamatan yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Dan tugas itulah saudara dan saya. Semua kita harus menyampaikan
kabar baik ini bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita. Kalau tidak kita yang mati, tapi kita bebas karena Yesus sudah ganti mati. Itulah kabar baik, ya. Kabar baik buat kita bahwa dosa kita, pelanggaran kejahatan kita telah diampuni. Sebab dosa pelanggaran itu tidak bisa dihapus karena sedekah atau berbuat baik, saudara. Saudara berhutang tidak bisa akan dilunasi karena saudara berbuat baik. Nggak bisa, saudara, kecuali saudara membayar hutangnya. Kita sudah tidak mampu membayar hutangnya, tapi Bapa mengirim seorang pribadi namanya Yesus, dan dia mati khusus untuk membayar hutang dosa, pelanggaran dan kejahatan kita, supaya kita bebas. Maka itu merupakan kabar baik, ya, kabar keselamatan, ya. Kalau enggak kita pasti akan binasa. Itu yang kita harus sampaikan kepada semua orang. Dan itu adalah tugas kita semua. Itu tanggung jawab yang telah diberikan buat kita semua untuk bisa menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, bahwa Yesus mati dan dikuburkan, bangkit dan telah menjadi Tuhan dan Kristus kepada semua orang. Mulai dari Yerusalem adalah bicara mengenai lingkungan kita tinggal atau rumah tangga kita, ya, keluarga kita, orang-orang kita kasihi yang dekat kita. Yudea bisa saudara tetangga kita atau kaum famili kita lebih jauh lagi. Kemudian ya Samaria sudah di seberang ya di wilayah kita, dan terakhir tanpa batas sampai ke ujung bumi. Dulu saya berpikir mungkin ini kan sulit, karena saya juga terpanggil untuk jadi misionari, pergi di seluruh Indonesia 21 tempat yang sudah kami kunjungi. Tapi saya berpikir ya kalau tiap kali saya hadir betapa sulit juga, karena hadir di sini nggak bisa hadir di sana dan tidak bisa lakukan serentak. Ya, butuh biaya logistik, kemudian tenaga, harus menunggu kehadiran saya, kemampuan juga terbatas. Tapi dengan adanya sekarang, saudara, COVID ini juga membawa berkah buat kita. Hanya saya memahami, oh berarti sekarang saatnya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah gagal, bahwa Injil Kerajaan ini harus disampaikan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru itulah selesai, tiba kesudahannya. Dengan cara sekarang, saudara, ketika ya lockdown seperti ini, orang tidak bisa berkumpul seperti ini, tapi itu tidak bisa membatasi Injil bisa sampai kemana-mana. Sejauh mana internet terhubung, maka Injil kebenaran atau Evangelion atau kabar baik itu bisa sampaikan sejauh mana internet itu dari seluruh dunia. Sekali seperti ini dipublish, disiarkan, diupload, maka semua tempat di seluruh dunia, ya, di semua benua yang sampainya jaringan internet itu bisa melihat Injil kebenaran itu. Jadi berarti Tuhan punya cara hari ini. Tidak perlu kita hadir secara fisik, tapi suara kebenaran bisa sampai kepada semua orang. Setiap telinga mendengar suara kebenaran itu, dan mereka bisa percaya. Karena Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Sebab itu saudara lihat di sini, orang yang setia, dia bertanggung jawab terhadap tugas kepercayaan diperakakan yang telah diberikan kepadanya. Sebagai apapun status saudara, semua kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik ini kepada siapapun juga. Ingat itu saudara, bukan pelayanan khusus atau pendeta atau orang sekolah misi atau seorang misionari, ya, atau ya dia lewat mungkin kursus Alkitab. Tidak, kepada semua orang bahwa kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab untuk bisa menjalankan perintah mulia ini atau amanat agung ini kepada setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Haleluya saudara. Baik, kita akan lanjut. Ciri-ciri orang yang setia, tadi ada 3 poin, dan sekarang B. Ya. Ciri-ciri atau karakteristik orang yang setia. Orang yang setia itu mengerjakan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah hati, total, sepenuhnya, dan memberikan segala-galanya terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Itu adalah karakteristik atau ciri-ciri orang yang setia. Kita bisa ambil nanti ada satu perumpamaan atau pelajaran yang Yesus ajarkan pada waktu dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang pada saat itu, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25. Kalau kita tahu dalam Injil Matius pasal 25 ada 3 pelajaran di sana. Yang pertama adalah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kemudian pelajaran yang kedua itu adalah mengenai talenta, ya. Mengenai talenta itu dari Matius pasal 25 itu ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian pelajaran yang ketiga
dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu adalah mengenai penghakiman yang terakhir ya, Tuhan pisahkan kambing dan domba. Dan kita lihat di sini bahwa ciri-ciri orang yang setia itu bisa terambil sepenuhnya di dalam pelajaran yang kedua dari Injil Matius adalah mengenai perumpamaan tentang talenta. Dikatakan ini pada ayat 14 dari Matius 25, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ada tuan yang punya usaha, kemudian ya dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, perhatikan, 5 talenta. Dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Berarti tuannya sangat memahami kapabilitas daripada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada diberikan 1. Dan ini merupakan gambaran atau simbol. 5 adalah simbol sebagai gereja Tuhan atau komunitas gereja Tuhan, komunitas orang percaya. Karena orang percaya harus ya disempurnakan atau ditumbuh kembangkan lewat 5 jawatan, yaitu jawatan yang pertama adalah jawatan kerasulan, yang kedua jawatan kenabian, yang ketiga jawatan penginjilan, yang keempat jawatan pengembalaan, dan kelima jawatan pengajaran, supaya mereka bertumbuh dan bisa utuh menjadi satu kesatuan seperti Yesus. Kalau satu jawatan tidak berfungsi, maka dia tidak akan bentuk utuh seperti Yesus. Kepenuhan Kristus tidak bisa akan tercapai, yaitu ada di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Ya, kita tidak akan membaca, Bapak Ibu sudah tahu persis itu bagaimana 5 itu memberikan gambaran atau simbol daripada fungsi gereja Tuhan yang diberi kepercayaan untuk membimbing umatnya supaya dia bisa utuh sempurna seperti Kristus. Kemudian kita lihat yang 2 itu bicara adalah suami istri keluarga. Ya, Tuhan kasih kepercayaan kepada jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Yang kedua kepada suami istri, dan yang terakhir 1 itu kepada pribadi. Kemudian ayat selanjutnya 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi yang dapat 5 menjalankan jadi 5, jadi untungnya 100%. Ya, dapat dikatakan dia bekerja sungguh-sungguh. Ya, karena dia modal 5, hasil 5, sungguh-sungguh. Jadi 5 talenta ini berarti gereja Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai alat Tuhan, sebagai kepanjangan mulut dan kemudian ya tangan kaki Tuhan, semua mata Tuhan, hati Tuhan itu, telinga Tuhan, itu adalah gereja Tuhan sendiri, dan dia bekerja sungguh-sungguh ya sehingga menghasilkan 5 talenta lagi. Ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi dipercayakan kepada keluarga rumah tangga pun mereka kerja sungguh-sungguh. Ya, diberikan 2 talenta kepercayaan, tapi juga bisa menggandakan, menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Itu adalah 2 talenta, artinya keuntungannya 100%. Sungguh-sungguh juga kerjanya ya. Nah, kita sampai di sini dan kita perhatikan bahwa ketika Tuhan pulang kembali, Tuhan itu memanggil ya semua hamba-hamba yang dipercayakan itu sesuai dengan banyaknya talenta yang sudah dipercayakan. Dan kita bisa lihat di sini semua melaporkan bahwa hamba itu 5 jadi 5, 2 jadi 2. Lalu apa kata tuannya? Mata kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama ya, perkataan Tuhan ini yang dapat 5 talenta juga kepada dapat 2 talenta. Saudara perhatikan di sini, baik sekali perbuatan, dia katakan hamba yang baik dan yang setia. Artinya engkau melakukan artinya setia dalam hal kecil, maka nanti Tuhan akan percayakan, Tuhan akan percayakan lagi perkara yang lebih besar. Saudara perhatikan, segala sesuatu dimulai dari kerja yang kecil. Ya, dimulai dari titik yang kecil. Orang berjalan lari maraton itu dia mulai dari garis start. Dia tidak tengah-tengah pertandingan, saudara. Sebab kita harus menghargai dari hal-hal yang kecil, karena hal yang kecil itu baru bisa mendatangkan hal yang besar. Orang sekarang mau instan, gak bisa, saudara. Harus lewat proses dari yang kecil, kian hari, kian besar lagi, semakin besar baru bisa mencapai level yang top level itu seperti itu. Tidak ada sesuatu terjadi secara instan, ada proses Tuhan demikian juga, saudara. Ya,
Ini zamannya instan, mie instan, kopi instan, dan semua mau instan, saudara. Tapi itu tidak bisa terjadi untuk dalam pelajaran ini, bahwa semua proses dari yang sedikit Tuhan percayakan kita taat, kita lakukan sungguh-sungguh, maka itu akan bertambah lagi, dan bertambah lagi, dan bisa jadi besar, dan kita dipakai lebih hal-hal yang lebih luar biasa, spektakuler. Di sini ada 2 poin yang kita akan bahas. Dikatakan di sini bahwa yang pertama dari B1 itu, bahwa orang yang setia mengerjakan sungguh-sungguh itu harus kita kerjakan atau lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita harus kerjakan semua itu, kita lakukan itu cuma dalam tujuan satu nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya Tuhan dipermuliakan, bukan pribadi kita dipermuliakan, atau golongan kita dipermuliakan, atau denominasi kita dipermuliakan. Perhatikanlah, dengan kita bekerja sungguh-sungguh itu bukan kita dapat pujian, tapi dengan kita bekerja sungguh-sungguh sebagai seorang hamba yang dipercayakan sebagai 5 talenta, 2 talenta, itu akan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Semua dikembalikan kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini, apapun yang kita kerjakan, lakukan semuanya harus dalam nama Tuhan Yesus. Artinya ini karena dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Percaya, bilang amin. Kemudian kita harus kerja yang terbaik, karena untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Bukan waktu yang sisa, bukan tenaga yang sisa, bukan katakanlah potensi yang sisa, tapi kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan tidak bersungut-sungut, ya tidak berat hati, tapi itu dengan kerelaan hati. Karena kita percaya yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Kita akan baca dalam Kolose pasal 3:17, supaya saudara bisa memahami. Itu adalah karakter daripada orang yang setia, bekerja sungguh-sungguh, bekerja total, bekerja segala-galanya, ya, dengan tidak ada sisa lagi yang kita tahan untuk kita, tapi semua dipersembahkan untuk Tuhan. Dalam surat Kolose pasal 3:17 berbunyi, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apapun yang kita lakukan, baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, lakukan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Artinya semua untuk kemuliaan Tuhan. Percaya, bilang amin. Sambil mengucap syukur, bukan bersungut-sungut, ya, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi perhatikan, orang yang setia mengerjakan sungguh-sungguh, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, tidak dengan terpaksa, tidak dengan berat hati, tidak dengan persungutan. Kemudian yang kedua, ya, kerjakan atau perbuat dengan segenap hati, jangan dengan setengah hati, ya. Kerjakan, perbuat itu orang yang mengerjakan sungguh-sungguh, artinya kerjakan atau perbuat dengan segenap hati. Surat Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun, sejauh mana saudara terdengar, perhatikan, apapun yang sekarang Tuhan percayakan engkau ada di mana, baik sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai orang di perusahaan swasta, atau juga di pejabat di pemerintah, baik sipil maupun militer, atau sebagai apa saja yang sekarang kita jabati atau sekarang yang kita dipercayakan, itu kita harus kerjakan. Bukan itu kepercayaan dari orang. Tolong perhatikan, walaupun mungkin lewat orang, lewat pimpinan perusahaan kita, tapi kita harus menganggap bahwa itu dari Tuhan, hanya memakai orang untuk mempercayakan kita tanggung jawab itu. Maka jangan melihat orang, harus melihat bahwa ini lewat orang ini, maka Tuhan mempercayakan saya ada di tempat ini, posisi ini. Maka kerjakan sungguh-sungguh, hargai itu, karena itu Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu. Sebab itu lakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Matanya mengamati setiap perbuatan anak-anaknya, setiap perbuatan manusia. Tidak ada satupun yang lewat. Saudara perhatikan, apapun yang sedang engkau sekarang dipercayakan, baik itu pekerjaan yang kecil atau pekerjaan sederhana, kerjakan sungguh-sungguh. Jangan anggap remeh, jangan anggap tidak penting. Kerjakan sungguh-sungguh. Dari situ engkau akan lihat, engkau akan dipromosi oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Karena setia dalam hal kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal lebih besar lagi. Maka perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ayat yang ke-24 kita baca.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sekali lagi apapun yang dikerjakan sekarang, bahwa anggap di perusahaan itu Kristus itu adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Walaupun lewat pemimpin kita, kadang-kadang pemimpin kita juga rewel, pemimpin kita membuat kita kesal. Saudara tidak usah lihat itu. Saudara lihat bahwa Tuhan telah mempercayakan saya di sini. Kerjakan sungguh-sungguh, gak usah lihat orang. Karena kan Tuhan izinkan pemimpin seperti itu untuk menguji kita, memproses kita. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau saudara sudah lulus, nanti saudara bisa ya diproses Tuhan lebih luar biasa lagi. Mungkin tidak lagi dengan bos yang seperti itu, atau pemimpin atau kepala bagian kita seperti itu. Tolong perhatikan itu saudara, supaya engkau bisa memahami itu dan engkau akan kerja sungguh-sungguh tanpa dipengaruhi oleh siapapun juga. Sedangkan Tuhan bilang, pemimpin yang bengis pun engkau harus tunduk, harus taat kepada dia. Dan bukti ketaatan itu adalah sikap orang yang setia. Kita akan lanjut lagi. Pada bagian yang berikut adalah bagian C, atau bagian ketiga dari ciri-ciri orang yang setia. Ya, kalau tadi orang yang setia itu dia akan mengerjakan tanggung jawab atau tugas. Ya, dia bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dipercayakan kepada dia. Yang kedua, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh terhadap semua yang dipercayakan kepada dia. Yang ketiga atau C, orang yang setia hidupnya selalu menghasilkan buah. Dia akan aktif, inovatif, dan produktif. Dia nggak bantut. Jadi perhatikan saudara, orang yang setia itu pasti dia produktif, dia aktif, dia inovatif, selalu menghasilkan karya, selalu menghasilkan buah. Sebab kalau saudara tanam pohon, tentu harapkan buahnya, bukan daunnya saudara. Buat apa dia hijau, rimbun seperti itu tapi tidak menghasilkan buah? Tuhan bilang tebang saja, jangan dia menghabiskan nutrisi tanah, tidak berguna saudara. Ya, sebab itu kita lihat di sini ada contoh lagi, tetap masih dalam Matius pasal yang tadi 25, itu ayat yang ke-24 sampai 30. Bagaimana dari cerita tadi, dari pelajaran yang kedua dari Matius 25, itu mengenai perumpamaan tentang talenta, hal kerajaan sorga itu artinya kita bisa berhasil masuk atau gagal masuk. Tuhan pakai contoh itu seperti seorang pengusaha ya yang pergi ke luar negeri dan dia mempercayakan kepada 3 hambanya, 1 5 talenta, 1 2 talenta, dan 1 hanya 1 talenta. Dan 1 talenta itu bicara mengenai pribadi. Apa jadinya? Sesudah dia kembali dan minta pertanggungjawaban. Yang 5 tadi ke setahun sudah hasil 5, 2 hasil 2. Nah sekarang yang 1 ini, apa yang dia kerjakan? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara bayangkan, ya sebelum apa-apa dia sudah mengintimidasi Tuhannya, dia teror Tuhannya. Ya, jadi dia selalu terus mengangkat yang buruk dari Tuhannya. Artinya dia mencari ya kelemahan Tuhannya. Dia menutupi kelemahannya dengan cara membongkar atau mengedepankan kelemahan orang lain. Biasa saudara, kalau orang itu menutupi kelemahannya dia, kekurangannya dia selalu mengangkat atau menampilkan kelemahan orang lain saudara. Nah saudara bisa lihat ini terjadi saudara. Orang yang memiliki 1 talenta yang Tuhannya percayakan. Ayat yang 25 dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Perhatikan, garis bawahi kata jahat dan malas. Jahat itu menyalahkan orang lain untuk menutupi kekurangannya. Kemudian malas karena dia tidak mau bekerja. Malas, tidak produktif, tidak aktif, tidak inovatif. Buat Tuhan berikan hidup kita ini betul-betul hidup yang harus menghasilkan buah. Tapi dia tidak menghasilkan buah apa-apa. Ya, malah dia lakukan hal yang jahat seperti itu. Menutupi kekurangan kemalasannya dengan cara menyalahkan orang lain. Ya, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Perhatikan. Kau sudah tahu kan, dari pertama kau terima order ini, terima tanggung jawab ini kan kau tidak punya alasan.
Kenapa dari pertama kau tidak tolak? Kau terima. Tapi karena kau malas, kau tidak bisa bekerja. Ya, sehingga tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya. Sebab itu saudara perhatikan saudara, hidup yang tidak berbuah secara pribadi, ini bicara pribadi. Kalau 5 bicara komunitas orang percaya, kemudian kalau 2 bicara keluarga yang harus juga berbuah, yang bisa menghasilkan hasil, menilai bagi kerajaan. Tapi kita lihat yang satu ini, dia alasan, dia malas, dia menutupi kemalasannya dengan cara dia membongkar, menyalahkan orang lain, apalagi tuannya saudara, untuk menutupi kelemahannya. Dan dia katakan, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya ada hasilnya saudara. Ya, kemudian ayat yang ke-28 katakan apa? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Artinya, kalau kita tidak menghasilkan buah, tidak ada hasil dalam hidup yang Tuhan percayakan kita, dan Tuhan akan ambil semua talenta itu dan akan diberikan kepada orang yang bisa menghasilkan talenta saudara. Ya, yang bisa menghasilkan buah. Saudara perhatikan itu. Nah, saya lanjut di sini. Sebab Tuhan selalu perhitungkan itu adalah buah saudara. Mari kita lihat juga ayat yang relevan itu ada dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara lihat. Karena yang pertama dipercayakan kepada Israel dan Yahudi, tapi mereka tidak menghasilkan buah. Harusnya mereka dipanggil untuk bisa berbuah, memenangkan setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Dia menjadi terang atas bangsa-bangsa, tapi kenyataan mereka untuk bangsa mereka sendiri pun mereka gagal. Bangsa yang ada sekeliling mereka pun mereka malah lebih jahat daripada bangsa yang ada sekeliling mereka. Sebab itu Tuhan bilang, berarti aku percayakan engkau, tapi engkau tidak bisa menghasilkan buah, maka aku akan ambil dan berikan kepada bangsa atau pribadi atau rumah tangga atau jemaat atau kaum, komunitas yang bisa menghasilkan buah kerajaan saudara. Perhatikan, hidup yang tidak berbuah, tidak berguna dia pada Tuhan. Tuhan kategori malas, jahat, malas, dan kemudian tidak setia. Hal seperti itu. Sebab itu saudara perhatikan di sini, maka hidup harus menghasilkan buah. Sebab kalau tidak saudara, kalau tidak nasibnya dia bisa akan diambil kepercayaan talenta yang diberikan kepada dia dan dipindahkan kepada orang lain. Dia dicampakkan dan kemudian dihukum. Ini yang bahaya sekali. Nah, kita bisa melihat buah yang harus dihasilkan oleh baik, seperti sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga atau pribadi. Itu ada 3 buah yang harus dihasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 8 kita bisa baca bersama-sama. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi disebut dengan buah pertobatan. Kemudian kalau sampai hidup kita tidak menghasilkan buah pertobatan, sesudah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesudah kita diselamatkan, dan kemudian tidak berbuah, makanya hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat ancaman apa yang terjadi pada ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau saudara masih ingat pada pelajaran kita 12 Juli 2020, itu ada hidup yang menghasilkan buah. Itu nanti bisa lihat ada sikap pertobatan dan buah pertobatan yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan manusia. Nah, itu ada sikap orang berdosa yang bertobat itu. Itu pertama sadar akan kekeliruan dan kebodohannya, kedua menyesal akan dosanya dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya, ketiga siap menerima ganjaran hukuman apa saja untuk pendisiplinan, dan seterusnya saudara. Sikap orang berdosa yang bertobat. Kemudian buah pertobatan itu dihasilkan adalah kikir menjadi murah hati, kemudian pemfitnah menjadi bela yang benar, kemudian dusta ternyata hidup dusta menjadi berkata yang benar, hidup munafik sekarang tulus menjadi tulus, benci menjadi mengasihi, dendam menjadi mengampuni, mencuri menjadi bekerja keras,
dan seterusnya daripada buah pertobatan. Kalau saudara bisa lihat di dalam pelajaran yang lalu itu dengan perikop berjudul hidup yang menghasilkan buah pada tanggal 12 Juli tahun 2020, maka saudara bisa dapat keterangan dari semua ya sikap pertobatan dan buah pertobatan. Ya, saya tidak lama di sini, saya lanjut saja. Bagian yang B adalah sesudah buah pertobatan kemudian disusul dengan buah roh. Jadi buah roh itu tunggal, cuma satu, hanya memiliki 9 rasa. Ya, itu jelas kita bisa baca dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu tunggal, hanya satu. Dia bukan buah-buah, tidak. Buah roh hanya satu tunggal, tapi memiliki 9 rasa. Yang pertama kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan. Bukan kebetulan kesetiaan masuk bagian yang ketujuh, dan kita tahu 7 itu angka ilahi. Kemudian ke-8 kelemah lembutan, ke-9 penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara perhatikan, sesudah buah pertobatan itu menghasilkan buah roh, dan buah roh itu satu tunggal yang di dalamnya ada 9 rasa atau 9 cita rasa yang saya sudah sebutkan tadi ya. Kemudian buah yang berikut adalah yang C, buah pelayanan ya. Jadi kita harus menghasilkan 3 buah ini, nggak boleh bantut ya. Kita jangan cuma berdaun saja, hijau daunnya tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan tanaman yang seperti itu, pohon yang sudah bersusah payah ditanam dari sejak mulai kecil dan dirawat sampai besar nanti dan tidak menghasilkan buah, pasti akan ditebang. Karena tadi bilang kapak sudah tersedia pada pangkal pohon siap diterbang. Karena pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan tebang, dibiarkan kering dan dibuang ke dalam api. Nah, sesudah itu kita lihat setiap orang, perhatikan, harus menghasilkan buah pelayanan. Seperti ada tertulis dalam Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, bayangkan saudara lihat Paulus itu disuruh memilih, dia bingung. Kalau dia tahu bahwa hidup adalah Kristus, pasti mati sekarang pun ada untung. Ya, tapi kalau Tuhan masih izinkan dia hidup, apa yang dikatakan ayat 22? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara perhatikan, bukan bantut. Bukan tidak ada hasil. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, bingung dia. Mati sekarang juga untung, bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam damai sejahtera di seberang sana, tidak ada air mata lagi, ya, damai dan senang seperti itu. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, maka aku harus hidup memberi buah. Haleluya. Sebab itu saudara perhatikan, kalau saudara diizinkan, baik secara pribadi, baik secara rumah tangga maupun komunitas, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup dan bernafas sampai hari ini, masih menikmati kasih karunia, itu Tuhan mau supaya kita bekerja memberikan buah. Percaya, bilang amin. Gak boleh tidak ada hasil, hidup yang tidak ada hasil, hidup yang untuk diri sendiri, hidup yang egois, cuma memuaskan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu kita, itu ujungnya saudara bisa binasa. Tapi Tuhan mau ketika Tuhan izinkan kita dengan kasih karunia, dengan kasih setia, dengan segala kebajikan Tuhan menyertai kita sepanjang umur hidup kita, Tuhan mau hidup itu harus memberi buah. Dan buah itu bicara untuk menambah aset kerajaan, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Karena satu jiwa berarti bagi Tuhan, ya. Dan satu jiwa kita menangkan itu, sisi kerajaan sorga, malaikat di sorga itu bertempik sorak. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Haleluya saudara. Saya ulangi lagi ya bagian yang ini supaya saudara bisa simak baik, dan kita sama-sama demi kasih untuk kita bisa dapat melakukan ini semua. Dan saya percaya itu pasti mendatangkan berkat buat kita semua. Tuhan mau kita hidup di bawah berkat, bukan hidup di bawah kutuk. Haleluya. Dia katakan seperti ini, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang ngomong ini loh, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Percaya, bilang amin saudara. Sebab itu mari saudara, tidak ada kata terlambat. Hidupmu harus engkau efisienkan, efektifkan, aktifkan ya, untuk bisa berproduksi bagi menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau mengerti katakan amin. Katakan amin. Ya sudah lihat di sini. Bagaimana kalau sampai hidup yang tidak
menghasilkan buah. Apa jadinya? Kalau tadi kita sudah baca, kapak sudah tersedia di pangkal pohon itu, dan dia akan ditebang. Dan kita akan bisa melihat juga, kalau hidup yang tidak menghasilkan buah, pada perumpamaan talenta ini, kita bisa baca dalam Matius 25, ayat selanjutnya tadi, pada ayat yang ke-28. Nah, demikian ya, yang satu talenta ini, dia tanam talentanya, ya, kemudian aja dikembalikan kepada tuannya, tetap masih utuh satu talenta, tidak ada hasil apa-apa. Dan begini kata tuannya kepada orang yang diberi kepercayaan satu talenta, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Saudara lihat, akan diambil dan dipindahkan kepada orang lain, diberikan kepada orang yang bisa berproduksi, orang yang bisa menghasilkan. Ya, saudara perhatikan di sini. Inilah contoh, karena ini persoalan dikatakan persoalan kerajaan sorga. Seumpama Tuhan yang memberikan ya kepercayaan kepada 3 orang ini, 1,5, 1,2 dan 1,1. 5,2 bekerja luar biasa sungguh-sungguh, bisa menghasilkan ya hasil berlipat kali ganda. Tapi yang satu ini tidak hasil apa-apa, dia tanam, dia kembalikan seperti sedia dulu, sebagaimana dari awal Tuhan percayakan buat dia. Seperti itu hasilnya, masih tidak pernah berubah. 1 talenta tetap 1. Dan Tuhan berkata, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Yang tadi kita tahu bahwa orang itu jahat, malas dan tidak berguna, Tuhan bilang. Dan berikan itu kepada orang yang mempunyai 10 talenta, yang bisa menggandakan talenta itu. Kemudian ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Perhatikan, kalau kita setia hal kecil, Tuhan tambahkan tanggung jawab lebih besar lagi. Terus dan seterus, saudara. Sehingga kita menjadi terus naik dan tidak turun. Kita bisa menjadikan kepala dan bukan ekor, saudara. Di sini sudah perhatikan nih, awal daripada bagaimana Tuhan berikan kepercayaan kepada setiap orang. Tuhan tidak melihat dari mana latar belakang kita, tapi Tuhan melihat ada ukuran yang tertentu. Apakah kita pribadi yang bisa menghasilkan buah, pribadi yang produktif, atau pribadi yang bantut, saudara. Tolong perhatikan, saudara. Kita terlalu banyak sibukkan dengan segala macam urusan kita. Tapi mari, biar dalam situasi COVID ini tentunya Tuhan izinkan, karena semua ini terjadi karena providensi Tuhan. Karena selambut di kepala kita pun kita tidak tahu jumlahnya. Tapi kalau dia gugur berapa helai, Tuhan tahu. Jadi yang terjadi supaya semua merenungkan kembali, memeriksa introspeksi diri, supaya lebih lagi apa yang telah Tuhan percayakan hidup selama kita hidup ini. Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik, hasil yang baik kepada kerajaan, atau kita bantut hanya untuk memuaskan diri sendiri kita dan untuk keluarga kita sendiri atau orang yang di sekitar kita saja. Mari saudara perhatikan ini. Seperti katakan di sini, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, terus dipercayakan lebih lagi, sehingga yang berkelimpahan. Inilah teologi kelimpahan di sini, saudara. Ada perjuangan, ada tanggung jawab, ada harga yang dibayar. Bukan seperti orang membalik tangan, saudara. Baru kelimpahan Tuhan berikan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, yang tidak ada hasilnya, tidak berguna, tidak menghasilkan buah apa-apa, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara perhatikan, yang kau punya selama ini, yang kau tanam, yang kau tidak fungsikan itu, Tuhan ambil. Sehingga engkau jadi pribadi yang impoten, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Saudara perhatikan itu loh. Karena talenta di saya catat itu. Talenta itu artinya semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada engkau dari sejak engkau lahir sampai sekarang ini. Itu waktu yang Tuhan berikan kepada engkau, sumber daya, kemudian potensi-potensi yang kita miliki, kekayaan, keahlian, bakat-bakat, keunggulan kita, kesempatan untuk melayani Tuhan selagi masih ada waktu. Tapi kalau hal itu tidak kita gunakan untuk bisa memuliakan Tuhan, bisa memberikan kontribusi, menghasilkan buah kerajaan, maka Tuhan akan ambil itu dan diberikan kepada orang lain. Dan kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang orang yang impoten, tidak punya potensi apa-apa lagi. Ya, makanya saudara perhatikan itu. Karena hal ini dianggap oleh Tuhan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan kita tidak bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan secara bijaksana mungkin. Diambil sehingga kita hanya tidak berdaya. Semakin kita tidak berbuat, semakin kita tidak berdaya, semakin kita tidak berarti apa-apa lagi. Dan saudara perhatikan di sini, apa nasibnya orang seperti itu? Ayat berkata dalam Matius pasal yang ke-25 30 katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Saudara perhatikan tadi.
jahat, malas, tidak berguna. 3 hal saudara dia. Jahat kenapa? Menutupi kekurangannya, mengungkit kelemahan orang lain. Tidak berbuat, tapi selalu bikin persoalan dengan orang lain. Selalu usil kepada orang lain. Saudara lihat, jahat, malas, dan tidak berguna. Itu akan dibuang, disampaikan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa saudara? Masuk neraka dan binasa. Bukan dosa lagi saudara, tapi jahat, tidak berguna, dan malas. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu sebagai satu pribadi yang kau telah menikmati kehidupan seusia apapun sekarang engkau, ya, seumur apapun engkau sekarang berada. Apakah engkau sudah menghasilkan buah bagi kerajaan, atau engkau ya selama ini hanya untuk ya berorientasi pada dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu saja? Hidup berdampak saudara, maka engkau akan diberkati dalam segala kelimpahan. Percaya, bilang amin. Kita akan lanjut bagian yang keempat, atau di ciri-ciri orang yang setia. Tadi bertanggung jawab kepada tugas kepercayaan yang telah diberikan. Yang kedua, ya, mengerjakan sungguh-sungguh terhadap ya segala apa yang telah dipercayakan kepada kita. Yang ketiga, orang yang setia itu hidup selalu menghasilkan buah, aktif dan produktif. Yang keempat sekarang, atau di orang yang setia selalu konsisten dalam pendirian, keputusan, dan sikap hati yang tidak pernah berubah-berubah. Ini orang yang setia. Ya, orang yang setia konsisten. Tuhan suka pakai orang yang konsisten. Terus, ya, bukan orang yang kerja setengah-setengah. Tengah jalan lihat lagi, berhenti lagi, ya pindah kepada yang lain, saudara. Ada orang seperti itu, saudara. Itu orang tidak konsisten. Banyak bidang kita tidak konsisten. Kalau ditanya mau sekolah apa, ya, mau sekolah dokter. Ada satu keluarga yang saya tanya kepada anaknya, kamu mau sekolah apa nanti sudah tamat SMA? Oh, saya mau masuk teknik sipil. Saya katakan, hei, teknik sipil itu sulit. Dan kau mesti kuat dalam matematika eksak, itu kuat sekali. Karena saya punya latar belakang teknik sipil juga. Sehingga saya cerita yang buruk, yang pokoknya yang berat-berat saya kasih tahu. Kamu sanggup gak? Dia bilang boleh, sanggup. Apa jadinya saudara? Sudah masuk bayar uang muka, uang pembangunan. Semester pertama dia mundur, dia katakan dia tidak mampu. Dan harusnya mengeluh kepada mamanya untuk pindah lagi masuk ekonomi saudara. Mesti bayar lagi yang baru, di fakultas yang baru saudara. Ini orang yang tidak konsisten. Ya, banyak sekali orang tidak konsisten. Pokoknya sekolah yang penting ada sekolah apa saja. Seperti itu saudara. Mari saudara perhatikan ini. Jadi pribadi yang konsisten. Kita harus tahu bahwa apa kita terpanggil sebagai apa. Sehingga kita pilih bidang juga usaha atau sekolah kita juga sesuai dengan latar belakang kita yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita lihat apa talenta kita. Lakukan itu. Dan kita percaya kalau kita lakukan pas talenta kita akan lakukan dengan sukacita. Kita menyukai talenta kita menyukai sekolah kita melakukan berulang-ulang. Dan lama-lama kita menjadi orang yang mastery, orang yang ahli pada bidangnya. Ya, itulah orang yang betul-betul memilih konsisten dalam keputusan atau pendiriannya. Ya, dalam pelayanan pun begitu. Kalau Tuhan panggil kita sebagai penginjil, sudah lakukan saja tugasnya sampai selesai. Jangan melihat mungkin penginjil itu lebih menderita, penginjil lebih berat karena ya pekerjaannya. Kau lihat gembala, oh enak aja cuma duduk nongkrong begitu, tunggu-tunggu jemaat datang. Dia berdoa supaya Tuhan mengisi bangku-bangku kosong, kan begitu kan? Para harusnya mesti keluar mencari jiwa, enggak. Dia berdoa supaya Tuhan akan memenuhi bangku-bangku kosong. Artinya Tuhan bilang ini terbalik berarti ya. Saya suruh pergi jadikan semua bangsa murid, kamu tugaskan saya balik lagi. Untuk supaya kamu nongkrong di situ tunggu dan supaya saya bekerja menginjil, membawa jiwa-jiwa untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Kan begitu banyak pendeta berdoa, konsepnya keliru saudara. Sehingga akhirnya dia terpanggil sebagai penginjil, dia kemudian berubah lagi dan dia mau jadi gembala saudara. Karena lihat gembala yang enak, punya gedung, pada semua kalau kita kerjakan dalam 5 jawatan ini, pasti kalau kita bekerja untuk Tuhan, pasti Tuhan akan menjamin kita. Karena dia adalah setia, hesetnya tidak berkesudahan, kasih setianya tidak berkesudahan.
Dan saya mau kasih tahu bahwa pelayanan kita adalah pelayanan penginjilan, dan sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita dalam segala kecukupan. Itu semua kita tahu karena kita komit harus selalu konsisten dengan panggilan apa yang telah Tuhan percayakan untuk membangun pelayanan ini sebagai gerakan satu movement imamat rajani, ya, untuk bisa menjadikan semua orang imam-imam dan raja. Jadi di sini kita melihat bahwa orang yang selalu konsisten pada pendirian keputusannya, itu dia harus juga konsisten dalam perkataan, perbuatan, dan pegang janji. Ya, ini sudah lihat ini. Jadi kalau di apa yang sudah dikatakan, itu harus pegang. Walaupun mungkin bayar harganya, dapat tekanan, ya, tetap dia harus mesti rela berkorban demi satu perkataan atau janji yang sudah diikrarkan itu. Jangan dia berubah karena tekanan, karena hal yang harus dia bayar harga mahalnya, bayar harga mahal atau banyak mengeluarkan, ya, pengorbanan yang banyak. Tetap pegang, saudara. Seperti tertulis dalam Matius 5:37, katakan apa? Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada jahat, saudara. Jadi dia harus betul-betul komit. Dia harus konsisten dengan yang sudah dia katakan, yang sudah diikrarkan, yang sudah, ya, dia katakan seperti itu. Harus dia pegang itu dan tidak pernah harus berubah. Walaupun tekanan datang. Karena orang yang berkata kebenaran pasti akan dicemoohkan, dikucilkan, akan dianiaya, saudara. Tapi Tuhan bilang berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran. Orang yang berkata ya di atas ya, berbahagialah dia. Tidak di atas tidak, berbahagialah ia. Karena mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga, seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kita dianiaya karena kita tetap berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak pernah bisa kompromi lagi. Kita tetap konsisten. Kalau itu memang ya benar adalah benar, dan kalau itu memang salah adalah salah, dan kita katakan harus seperti itu. Walaupun besar bayar harga yang harus kita hadapi, tapi situlah Tuhan katakan engkau berbahagia karena engkau yang punya kerajaan surga. Kita lanjut lagi pada bagian yang kedua dari poin D ini adalah orang yang konsisten itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak berubah arah. Kalau dia sudah jalan terus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita bisa baca Ulangan pasal 5 ayat 32, ya, sampai 33. Tuhan pesan lewat Musa kepada semua umat Israel. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ketika Tuhan, ya, menyampaikan 10 perintah ini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lakukan dengan setia, artinya tidak boleh berubah. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Jangan kurangi, jangan tambahkan. Maka firman tidak boleh dikurangi, ditambahkan. Harus tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu dikatakan seperti itu, ya. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi perhatikan, saudara, seperti apa firman-Nya, lakukan itu seperti itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jangan menyesuaikan dengan situasi, keadaan, ya. Tetap sampaikan kebenaran secara tuntas, kebenaran secara baik, seperti apa yang tertulis, sampaikan itu. Maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Kita akan hidup dan kelanjut umur kita di negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan janjikan kepada umatnya Israel. Poin yang selanjutnya adalah poin yang ketiga. Dari orang yang konsisten adalah bukti daripada karakter orang setia. Dia tidak mendua hati atau bercabang hati atau double minded, ya. Dia tidak boleh jadi bercabang hati. Ya, Tuhan sih oke Tuhan, tapi yang lain sih oke lagi, saudara. Maka Tuhan bilang jangan menyimpang, atau ada ilah lain dalam hatimu, atau ada sesuatu yang kau samakan dengan aku. Itu orang yang mendua hati atau bercabang hati, orang yang sudah selingkuh seperti itu. Dalam bahasa Alkitab disebut dengan perzinahan rohani, saudara. Maka Yakobus 1 ayat yang 6-8 berkata seperti ini. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati, yang bimbang, yang tidak teguh hatinya. Sebab orang yang mendua hati, orang yang bercabang hati, terjemahan versi yang lain,
tidak akan tenang dalam hidupnya dan dia tidak akan memperoleh apa-apa. Saudara perhatikan di sini. Sudah ada 4 ya karakter atau ciri-ciri daripada orang yang setia. Yang pertama, dia bertanggung jawab kepada tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ya hidup harus menghasilkan buah produktif. Kemudian yang keempat, dia adalah konsisten dengan dalam pendirian, keputusan dalam sikap hati dan tidak pernah berubah-ubah. Dan saudara, bagian yang kedua Romawi, kita sampai kepada berkat orang yang setia. Ada 2 yang saya tampilkan di sini. Dia akan menjadi kepala bukan ekor. Dia akan tetap naik dan bukan turun, saudara. Jadi kalau engkau stagnan dalam pekerjaanmu, ya dalam jabatanmu, dalam profesimu, ya katakan dalam kariermu, engkau periksa diri. Apakah engkau adalah orang yang setia? Seperti apa yang sudah saya tampilkan tadi, ada 4 karakter daripada orang setia. Engkau periksa diri, introspeksi. Kenapa kok saya tuh bantut sekali? Usahanya bantut. Sepertinya dari dulu tetap seperti ini saja. Tidak pernah ada peningkatan. Naik sedikit turun lagi, naik lagi turun lagi. Ya di karier juga, baik di pekerjaannya, baik jabatannya, pemerintah maupun swasta. Seperti itu juga. Sudah pernah introspeksi lah. Tuhan gak pernah salah berjanji. Seperti berjanji, kalau orang yang setia, maka dia akan jadi kepala dan bukan ekor. Dia akan tetap naik dan bukan turun. Terus naik sampai top level. Sehingga dia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ayat ini saya percaya tidak asing lagi di telinga kita. Tapi dia nggak tahu bahwa untuk menggenapi ayat ini ada persyaratan yang cukup ketat tadi. Harus memiliki 4 ya karakter dari orang setia. Karakter orang setia itu masih banyak, saudara. Tapi saya kesempatan ini hanya bisa tampilkan 4 karakter orang yang setia. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bukan turun naik lagi, saudara. Sebab jalan orang benar itu seperti fajar kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi ya, saya tidak pernah bisa menerima filosofi orang dunia bahwa hidup ini seperti roda kereta. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Tidak, saudara. Kalau jalan orang benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, dia akan naik terus, naik kian bertambah naik sampai puncak. Percaya bilang amin. Kian bertambah terang, dari gelap mulai terang, sedikit terang, kemudian bertambah terang sampai terang benderang pada rembang tengah hari. Itu jalan orang benar. Seperti dikatakan di sini, kalau engkau setia ya dengan apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini, kalau lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Percaya bilang amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Percaya bilang amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kalau lakukan dengan setia, maka pasti Tuhan akan promosi engkau. Terus naik kariermu dimanapun engkau berada. Pasti firman ini digenapi. Haleluya. Berkat yang kedua, mendapat perhatian dan perlakuan khusus oleh atasan kita atau pemimpin kita, saudara. Ini adalah Mazmur Daud dalam Mazmur 101 ayat yang ke-6. Luar biasa. Mataku ini bukan mata Tuhan, mata dari raja, karena Daud adalah raja. Tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Mazmur Daud berkata bahwa mataku atau mata raja, karena waktu itu Daud jadi raja, tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Orang setia loh, saudara, bayangkan. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Ya, aku ini adalah raja sendiri, saudara. Kan itu Mazmur Daud. Akan bersama-sama dengan aku yang setia juga. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Luar biasa, saudara, berarti. Sudah akan dipromosi oleh atasanmu, oleh pemimpinmu. Karena satu karakter sudah memiliki. Engkau setia. Engkau setia.
maka firman ini ya dan amin akan digenapi. Amin. Jadilah pribadi yang setia, milikilah karakter orang setia, maka engkau akan diberkati sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang mendengar firman, menerimanya, menaruh dalam hati, dan melakukannya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan kasih setiamu tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Hari ini kami bisa menikmati lagi satu pengajaran untuk mengajar kami menjadi orang yang setia, memiliki karakter orang yang setia, ciri-ciri orang yang setia, memiliki karakteristik orang yang setia. Terima kasih Tuhan buat penjelasan firman-Mu, sehingga kami mau belajar dan kami mau menjadi seperti apa yang sudah kami dengar ini. Dan kami percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia juga akan menggenapinya. Baik kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas dalam satu jemaat, dan juga sebagai masyarakat dan sebagai berbangsa dan negara. Biar juga kami menjadi semua orang yang setia. Dan kami percaya kasih Tuhan tidak akan berkesudahan menyertai orang yang setia. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus meteraikan firman ini pada setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini, sehingga tidak akan berlalu dengan percuma. Remahi firman ini, hamba terbatas dalam menjelaskannya, tapi Roh Kudus yang ada pada setiap kami semua dengan tanpa batas akan menguraikan firman ini, akan lebih lagi meremahi firman ini, sehingga kita bisa menikmati semua berkat daripada firman ini dan menyatu menjadi daging dengan kita, dan kita akan melakukannya dan kita bisa menikmati berkat yang sudah dijanjikan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap telinga sudah mendengar, diberkati oleh Tuhan. Apapun jadi kebutuhan anak-anak-Mu sekarang ini, Tuhan genapi, Tuhan penuhi semua. Dan kami percaya semua rancangan kuasa kegelapan di alam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam,
baik lewat Tuhan, tangan orang fasik, lewat COVID, virus, bakteri, kuman, dan bentuk apalagi COVID-19 juga. Kami katakan tidak akan menimpa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah tertimpa dan sakit sekarang terpapar dengan COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan kuasa kesembuhan, menjamah setiap pribadi yang sudah sekarang terinfeksi dengan COVID-19. Karena kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit disembuhkan, jadi sembuh, jadi kuat, jadi sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang beban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang datang dengan persoalan masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Kristus jawaban adanya. Terpujilah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saatnya kami akan mengakhiri pertemuan kami pada hari ini. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat menadahkan tangan kami ke hadapan hadirat-Mu, dan kami siap menerima berkat yang akan diberikan oleh Bapa kami yang sungguh mengasihi kami sekalian. Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi kita kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kita kasih karunia, sehingga kita menjadi orang yang hebat, orang yang unggul, orang excellent di bidang usaha kita, di sekolah pendidikan kita. Kita menjadi orang yang supranatural, orang yang extraordinary, orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera berkelimpahan yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang terpelihara dalam hati kita. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Semakin dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada seri pengajaran firman Tuhan minggu yang akan datang. Shalom.